Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Di dalam kolom komentar sebuah media misalnya saya membaca tuduhan bahwa Marwarar dengan sengaja memecah belah kekompakan pemerintahan Prabowo. Dan itu dilakukan Marwarar atas perintah PDIP. Ini tentu saja tuduhan yang tidak masuk akal. Namun ini keluar karena barangkali masyarakat tidak bisa mengerti kenapa ARA harus menolak memasang foto Gibran. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Iya. Itu aja sih Bang. Ya tapi kan begini ya. Jadi apakah ARA adalah bagian dari upaya kolektif menghabisi Gibran? Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena Bang Ara Sirait yang statusnya sebagai seorang menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dalam beberapa waktu yang lalu dia menyampaikan bahwa dia meminta izin kepada Mas Wapres untuk tidak memasang foto beliau, ya, fotonya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu di ruang publik ya, dia sampaikan di sebuah kegiatan, di situ ada menteri yang lainnya dan ia menegaskan bahwa kenapa dia tidak memajang foto Mas Gibran itu karena dia berkepentingan untuk menyatakan bahwa kita satu garis komando bersama Bapak Prabowo. Sontak hal yang dilakukan oleh Bang Ara ini mendapat kritikan pedas dari seluruh netizen, bahkan tak tanggung-tanggung banyak politisi termasuk Ibu Irma Nasdem ya, dia menyatakan bahwa ini adalah pelecehan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden, kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran, walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu, seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Ya. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita mau membahas secara hukum normatif, apakah wajib bahwa yang namanya foto presiden dan wakil presiden itu harus dipajang di sebuah instansi manapun? Oke, tanpa berlama-lama coba kita cek. Ini ada satu pembahasan yang terdapat di hukum online ya, kita bisa lihat di hukum online. Di sini tulisannya adalah, wajibkah memasang foto presiden dan wapres di kantor? Oke, kita langsung saja bahas ke poin utamanya. Kewajiban memasang lambang negara. Ini yang diwajibkan adalah lambang negara. Berdasarkan pasal 51 Junto pasal 1 angka 2 Undang-Undang 24 2009, lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika wajib digunakan di dalam gedung kantor atau ruang kelas satuan pendidikan, luar gedung atau kantor, lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara, paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah, uang logam dan uang kertas atau materai. Lebih lanjut, pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 24 2009 menyebutkan bahwa penggunaan lambang negara di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan dipasang pada gedung dan atau kantor presiden dan wakil presiden, gedung dan atau kantor lembaga negara, gedung dan atau kantor instansi pemerintah, dan gedung dan atau kantor lainnya yaitu gedung sekolah, kantor perusahaan swasta, organisasi, dan lembaga-lembaga. Adapun fungsi dari penggunaan lambang negara di dalam gedung atau kantor adalah untuk menunjukkan kewibawaan negara yang penggunaannya dibatasi hanya pada kantor dinas. Di sini tidak tertulis bahwa presiden dan wakil presiden itu wajib fotonya ada di setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta. Namun, kalau pertanyaan pentingnya adalah haruskah memasang foto presiden dan wakil presiden di kantor? Meskipun terdapat kewajiban memasang lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di setiap instansi pemerintahan dan kantor swasta, namun Undang-Undang 24 2009 tidak ada aturan tentang kewajiban pemasangan foto atau gambar presiden dan atau wakil presiden. Akan tetapi patut diperhatikan bahwa terdapat ketentuan pemasangan dalam hal lambang negara
ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan wakil presiden. Dan atau wakil presiden. Kata dan atau itu dia menjadi satu kesatuan ya. Hal ini diatur dalam pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2009 bahwa dalam hal lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar presiden dan atau wakil presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan. Lambang negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada bendera negara, dan gambar resmi presiden dan wakil presiden atau wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara. Dalam hal bendera negara dipasang di dinding, lambang negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi presiden dan atau gambar wakil presiden. Dari bunyi pasal tersebut, menurut hemat kami, tidak ada perintah atau kewajiban tegas pemasangan gambar dan atau presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan ataupun swasta. Namun, jika lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan wakil presiden, maka pemasangan foto presiden yang benar adalah ditempatkan sejajar dengan wakil presiden dan dipasang lebih rendah dari lambang negara. Akan tetapi sepanjang penelusuran kami terdapat ketentuan mengenai pemasangan gambar presiden dan wakil presiden yang sifatnya imbauan. Contohnya adalah surat edaran Menpan REB 12/2014 yang mengimbau agar dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pemasangan gambar resmi presiden dan wakil presiden di lingkungan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 55. Selain itu, imbauan tersebut terdapat pula Anda temukan dalam SE Surat Edaran Mendikbud 2019 yang mengimbau Kepala Kesatuan Pendidikan untuk memasang foto resmi presiden dan wakil presiden di satuan pendidikan dengan ketentuan foto presiden dan wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara. Selain itu juga diimbau untuk memasang bendera merah putih di setiap kelas. Oke guys, dari sini bisa disimpulkan bahwa meski tidak ada kewajiban untuk memasang foto presiden dan wakil presiden, tetapi imbauan-imbauan tadi menjadi satu kesatuan instruksi kepada lembaga manapun, instansi pemerintah maupun swasta, agar memasang yang namanya foto presiden dan wakil presiden. Tentunya dengan ketentuan yang disampaikan tadi. Tapi yang paling wajib di sini adalah hanya lambang negara berupa Undang-Undang Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, fenomena yang dilakukan oleh Bang Ara ini bukan soal benar atau tidak, tapi tidak lazim dan juga bisa disebut sebagai tidak etis. Apalagi dia sebagai pejabat publik, pejabat negara yang seharusnya dia memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo sekaligus dengan Mas Gibran. Jadi Gibran Prabowo itu adalah satu kesatuan. Dia tidak boleh kemudian istilah satu komando itu terjebak pada presiden. Karena yang dilantik itu presiden dan wakil presiden. Namun demikian, yang jangan dilupakan juga, yang dimaksud dengan satu komando itu berkaitan dengan program kerja, program pemerintahan ke depan, bukan dalam konteks pemasangan foto. Itu Bang Ara, sehebat apapun engkau ketika sudah melakukan gerakan-gerakan offside seperti ini, akhirnya netizen banyak yang kecewa, bahkan membuat pernyataan-pernyataan yang menghujat Anda. Simpati banyak orang meluntur akibat pernyataannya soal Gibran. Bagi sebagian orang, tindakan Ara dianggap sebagai bentuk penolakan dia terhadap Gibran. Di dalam kolom komentar sebuah media misalnya, saya membaca tuduhan bahwa Marwarar dengan sengaja memecah belah kekompakan pemerintahan Prabowo. Dan itu dilakukan Marwarar atas perintah PDIP. Ini tentu saja tuduhan yang tidak masuk akal. Namun ini keluar karena barangkali masyarakat tidak bisa mengerti kenapa Ara harus menolak memasang foto Gibran. Saya sendiri termasuk tidak paham. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Ara? Apalagi selama mungkin 1 tahun terakhir, serangan terhadap Gibran seperti tidak pernah berhenti. Nampak sekali ada pihak-pihak yang khawatir dengan pertumbuhan popularitas Gibran. Yang paling kentara adalah PDIP. Tapi suara-suara dari luar PDIP pun tak jarang terdengar. Jadi apakah Ara adalah bagian dari upaya kolektif menghabisi Gibran? Saya harap tidak. Tapi tuduhan semacam ini bisa dipahami mengingat kuatnya gelombang anti Gibran ini. Saya Bang Bil, offside.